ketika Anda dekat dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hari-hari yang kau lalui, maka ini yang terjadi. Dia akan mengeliminasi kegagalan, kekeliruan dalam setiap keputusan kita. Saya mau bagi kepada kita semua, ada beberapa hal yang mempengaruhi kita untuk menjatuhkan keputusan. Hal yang pertama yang mempengaruhi kita menjatuhkan keputusan yaitu prioritas. Prioritas akan sangat menentukan seseorang menjatuhkan pilihan. Semakin utama prioritas kita ditempatkan, maka sangat mempengaruhi pilihan kita. Semakin tinggi prioritas kita yang kita tempatkan, maka semakin kuat pengaruhnya dalam setiap keputusan kita. Sebagai contoh, jika Anda memprioritaskan main game, maka Anda akan lebih memilih main game daripada melakukan yang lain. Dan Anda akan mengorbankan apa saja demi bisa main game. Berikutnya, jika Anda memprioritaskan keluarga, maka Anda akan lebih mengurus keluarga daripada mengurus yang lain. Dan Anda akan korbankan apa saja untuk mengurus keluargamu. Berikutnya, jika Anda memprioritaskan penampilan, maka Anda akan memilih ngurus penampilanmu. Dan Anda akan mengorbankan apa saja demi penampilanmu. Prioritas justru akan membuat kita untuk mengambil sebuah keputusan. Itu sebabnya ketika kita gagal menyusun prioritas, maka akan menciptakan problema besar dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Misalnya Anda rubah prioritas lampu merah yang harusnya Anda berhenti, Anda jalan. Lampu hijau yang Anda harusnya berjalan, Anda berhenti. Walaupun Anda anak Tuhan, begitu lihat lampu hijau Anda berhenti, Anda rubah susunan prioritasnya, maka sebentar mobil dari belakang akan cium dan nabrak saudara. Prioritas tidak bisa dirubah. Prioritas kita yang pertama dalam hidup kita adalah Tuhan. Yang kedua, prioritas di bawah Tuhan adalah keluargamu. Yang ketiga, prioritas di bawah keluarga kita adalah pekerjaan atau studimu bagi saudara sebagai seorang student. Yang keempat, prioritas kita adalah pelayanan. Dan yang kelima, prioritas kita adalah hobi. Jangan sampai hobi lebih daripada pelayanan. Jangan sampai pelayanan lebih daripada pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan lebih dari keluarga. Dan jangan sampai keluarga lebih dari Tuhan. Manusia didesain bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebelum manusia punya pasangan hidup, sebelum manusia punya keluarga, manusia punya Tuhan. Makanya Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, karena Eden artinya the moment of spot, di mana kehadiran Tuhan menyentuh bumi. Ketika Adam dekat dengan Tuhan, sangat kreatif. Dia bisa menyebut setiap nama-nama binatang berbeda dan tidak pernah ada yang sama. Ketika manusia dekat dengan Tuhan, manusia begitu sehat. Ketika manusia dekat dengan Tuhan, manusia tidak pernah kekurangan. Ketika manusia dekat Tuhan, maka rumah tangganya begitu indah dan harmonis. Lalu apa yang terjadi? Ketika manusia dikeluarkan dari Taman Eden, maka manusia mengalami namanya kekeringan, burnout, kelelahan. Saya senang Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Tanpa iman tidak ada seorang pun berkenan pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya beritahu bahwa waktu engkau memberikan penyembahan kepada Tuhan, waktu engkau memberikan doa, waktu engkau memberikan waktu untuk merenung firman Tuhan, tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Sama dengan saudara datang kepada orang tua ketika saudara kecil. Anda minta es krim, dikasih es krim. Anda minta nasihat, dikasih nasihat. Anda selalu dapatkan adding value tiap kali dekat sama orang tua. Hal yang sama ketika Anda dekat dengan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya dalam hari-hari yang kau lalui, maka ini yang terjadi. Dia akan mengeliminasi kegagalan, kekeliruan dalam setiap keputusan kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.